Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mub'atsata lil 'alamin alladzi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل إلا حالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bangun dari saudaranya kematian, yaitu tidur. Itu artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik daripada hari kemarin. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, barang siapa yang lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang lebih buruk, yang sama saja dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang celaka. Maka dari itu, Bunda, Abang, Kakak semua, teman-teman para mahasantri, yuk kita sama-sama memperbaiki diri lebih baik dari hari kemarin, karena ketika kita memperbaiki diri lebih baik daripada hari kemarin, insya Allah turun cintanya Allah sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, potongan di ujungnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan yang kemarin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersih-bersih. Salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita mengucapkan salawat, mendawamkan salawat, agar kemudian kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda abang kakak semua, di kesempatan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menggantikan gurunda kita semua, Abi Andika dan Ayah Beben. Semoga Allah jaga mereka, Allah berikan kesehatan selalu buat mereka, dan Allah mudahkan segala urusannya buat mereka. Baik ayah bunda abang kakak semua, teman-teman para mahasantri, insya Allah pada pagi hari ini, sedikit sharing mengenai manfaat daripada kita mentadaburi Al-Quran. Manfaat mentadaburi Al-Quran. Apa itu Al-Quran menurut teman-teman? Para santri, apa nih Al-Quran? Udah belajar kan? Apa itu Al-Quran? Kalamullah. Bacaan. Terus? Ya. Ada lagi, Al-Quran itu apa? Mukjizat. Apa lagi? Al-Furqan, ini Al-Furqan, pembeda. Asyifa, jadi obat. Petunjuk, ya, oke, semuanya benar. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman bagi kita umat manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi Al-Quran mempromosikan dirinya sebagai hudal linnas, sebagai targetnya manusia, sebagai petunjuk bagi kita manusia. Pertanyaannya, apakah Al-Quran yang kita baca selama ini menjadi solusi atas permasalahan yang kita hadapi? Apakah Al-Quran yang kita baca ini menjadi obat di saat kita sedang sakit? Apakah Al-Quran yang kita baca ini menjadi solusi kemudahan atas kesulitan yang kita hadapi? Apakah Al-Quran yang kita baca ini menjadi pertolongan di saat kita membutuhkan pertolongan?
sejatinya pertanyaan-pertanyaan ini dikhususkan untuk diri saya pribadi terlebih dahulu, ayah bunda abang kakak semua, sebelum ke antum semua. Jadi kita merenung sejenak, ya, muhasabah sejenak, apakah Al-Quran kita baca ini menjadi obat ketika kita sedang sakit? Maka dari itu, ayah bunda abang kakak semua, ketika kita mentadaburi Al-Quran yang kita baca, bukan hanya sebatas membaca Al-Quran saja, maka dari itu, ayah Beben pernah bilang kepada kita semua, ya nggak perlu kita punya hafalan yang banyak, ya. Kalaupun punya hafalan yang banyak bagus, tapi ketika itu menjadi sebuah prinsip akan jauh lebih bagus. Ketika antum punya satu ayat saja yang antum hafal, tapi itu menjadi prinsip antum ketika berkehidupan sehari-hari, maka itu sangat-sangat bagus. Contoh salah satunya adalah ayat Beben pernah bilang, ruh harus lebih kuat daripada jasad. Ayat Al-Qur'annya ada, wala tahinu wala tahzanu. Janganlah engkau berlemah-lemah dan janganlah engkau bersedih. Dan ketika antum mengamalkan dalil ini, ya, berpegang teguh menjadikan prinsip ayat-ayat Al-Qur'an yang antum hafal, maka insya Allah hidup antum tidak akan pernah tersesat. Ya, antum di sini kan beda-beda ya divisi masing-masing. Ada yang divisinya program, ada yang divisi operasional, ada divisi finance dan lain sebagainya. Maka dari itu cari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan divisi antum masing-masing. Ya, bukan hanya sekedar dibaca tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari menjadikan prinsip. Gandhi misalkan di pertanian di MB Farm, ya kan, mengamalkan dalil Quran surat Hud ayat 61, wasta'amarakum fiha, dan menjadi pemakmur di dalamnya, dalam bumi, dengan menanam tanaman, tanam sayuran, tanam buah, menghijaukan bumi. Itu termasuk ya, ekobrik, itu termasuk ya, mengamalkan dalil Al-Qur'an, wasta'amarakum fiha. Nah, maka dari itu PR-nya sekarang buat antum yang divisinya masing-masing finance, ya, coba dari sekarang cari 1-2 ayat, satu hari itu 1 ayat saja Al-Quran untuk cari sesuai divisi antum masing-masing. Ya, dicatat, dibaca, kemudian dipahami dan ditadabburi. Ya. Baik ayah bunda abang kakak semua, pada kesempatan pada pagi hari ini sedikit sharing ada 4 poin, yaitu ketika kita mentadaburi Al-Quran. Apa saja manfaat yang kita dapat? Yang pertama, ketika kita mentadaburi Al-Quran, itu akan menuntun kita kepada kebaikan. Kita tahu bahwasanya Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali kebaikan, banyak sekali hikmah, ibroh yang bisa kita ambil ketika kita membaca dan mentadaburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 66 sampai 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala a'qabikum tankisun mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Yang artinya sesungguhnya ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Ya. Maka kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran dan mengucapkan perkataan-perkataan yang keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami, atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Quran surah Al-Mu'minun ayat 66 sampai dengan ayat 68. Maka dari itu, ayah bunda abang kakak semua, dengan tekun kita mempelajari, mentadaburi Al-Quran yang kita baca, ya, maka insya Allah kita akan terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, manfaat yang pertama, ketika kita senantiasa mentadaburi Al-Quran, Allah akan tuntut kita kepada kebaikan. Gimana enggak? Ya, ketika antum baca Al-Quran, itu kalam Allah yang di dalamnya terdapat hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang antum baca. Ketika antum baca, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Ya, mendekati zina aja kita nggak boleh. Ya. Maka dari itu termasuk kita dituntun kepada kebaikan. Allah hindarkan kita dari kemaksiatan,
kemaksiatan. Lalu yang kedua, ketika kita senantiasa mentadabburi Al-Quran, maka kita akan terhindar dari sifat orang-orang munafik. Kita terhindar dari sifat orang-orang kafir. Ya, salah satu sifat orang kafir itu apa? Mengingkari adanya Allah dan Al-Quran. Ya, percaya adanya Allah dan Al-Quran, tapi ia mengingkari. Ya. Ketika antum di sini tahu ayat wala taqrabuz zina, tapi antum ingkari dengan antum berpacaran. Wala taqrabuz zina. Antum ingkari, antum masih berbuat zina. Zina itu tidak harus berhubungan intim ya. Tapi ketika antum zina hati, zina mata, zina pikir dan lain sebagainya itu termasuk zina. Maka Allah wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 16 yang berbunyi alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Maka dari itu, Ibunda Abang Kakak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mentadabburi Al-Qur'an yang kita baca, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat orang-orang kafir dan sifat orang-orang fasik. Yang kita tahu kebenaran itu tapi masih kita ingkari. Lalu yang ketiga, Ibunda Abang Kakak, dengan kita mentadabburi Al-Qur'an, maka kita akan memperoleh banyak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang paling hakiki dan paling mutlak telah Allah cantumkan dalam Al-Quran. Dengan kesungguhan hati, ya, menunaikan tadabbur Al-Quran, kita dapat mendalami kebenaran-kebenaran di setiap ayatnya. Dalam Quran surat Shad ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadabburi, merenungi ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mengambil pelajaran. Quran surat Shad ayat 2. Maka dari itu Ibunda Abang Kakak, ketika kita senantiasa mentadabburi Al-Quran, bukan hanya kita membaca Al-Quran yang kita baca, apa yang kita dapat? Kebenaran-kebenaran. Ya, zalikal kitabul la raiba fi. Kitabnya tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika antum baca in ahsantum li anfusikum. Ketika antum berbuat kebaikan, itu sejatinya buat siapa? Buat diri kita pribadi. Maka Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita itu sebuah kebenaran. Adapun tadabbur Al-Qur'an bertujuan untuk apa? Ayo Bunda Abang Kakak semua, agar hati kita selalu terbuka dengan kebenaran-kebenaran, agar kita mudah untuk menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Dan sebaliknya, jika kita tidak mentadabburi Al-Quran, hanya sebatas membaca saja, maka na'udzubillah, hati kita bisa tertutup, bisa menjadi terkunci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 24, potongan ayat di ujungnya, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubi aqfaluha." Tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Maka coba kita renungi sejenak, ayah bunda abang kakak semua, ketika kita membaca Al-Quran, apakah setelah kita membaca Al-Quran, hati kita jauh lebih tenang? Atau bisa jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya itu tidak menjadi ketenangan hati. Maka introspeksi diri, muhasabah diri. Ya. Bukan hanya sekedar kita sebatas membaca saja, tapi coba kita tadabburi Al-Quran. Karena mentadabburi Al-Quran tidak menunggu kita 30 juz dulu. Ya. Kita hafal satu ayat aja, Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa kita tadabburi. Ya.
Ketika kita memulai sebuah pekerjaan dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang didapat? Insya Allah keberkahan yang akan kita dapat, pahala yang akan kita dapat. Bayangkan ketika antum minum nih, baca bismillahirrahmanirrahim ketika minum, setiap teguhkan air yang antum teguh, itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Ketika antum makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Setiap kunyahan antum, ketika antum makan daging mungkin, satu daging kunyahannya berkali-kali, berpuluh kali, atau beratusan kali. Itu akan menjadi pahala buat kita. Maka satu ayat saja yang kita tadaburi, itu akan menjadi banyak peroleh kebaikan yang akan kita dapat. Banyak hikmah, banyak ibrah yang akan kita dapat. Lalu yang keempat, ayah bunda abang kakak semua, yang terakhir, ketika kita mentadaburi Al-Quran, apa yang kita dapat? Yaitu menambah derajat keimanan kita. Kita tahu bahwasanya iman itu kadang-kala naik, kadang-kala turun. Selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW, iman itu naik dengan ketaatan yang kita lakukan, dan turun karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka dengan kita mentadaburi Al-Quran, level mentadaburi Al-Quran itu kan sudah lewat daripada membaca Al-Quran. Maka dari itu untuk menaikkan iman kita. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya. Zadathum imana, bertambah keimanannya. Pertanyaannya, apakah ketika kita baca Al-Quran bergetar hati kita? Apakah kita baca Al-Quran bertambah keimanan kita? Atau jangan-jangan malah sering kita membaca Al-Quran, malah sering kita untuk bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah. Jangan termasuk kita orang-orang yang fasik, ya. Bukan hanya kita membaca, sebatas membaca, ya, mentadabburi Al-Quran, itu juga penting, ayah bunda abang kakak semua. Agar kita apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran hikmah daripada apa yang kita baca. Ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, kalaulah kita sekarang belum bergetar hati kita, belum bertambah keimanan kita, ketika membaca Al-Quran, coba kita perbanyak muhasabah diri. Dosa apa yang selama ini belum kita taubati? Maka sekarang ayah bunda abang kakak semua, habis ini ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah taubat, ya, sunnah taubat dan nasuha. Sekiranya ada dosa-dosa yang belum kita taubati, kita mohon ampun dulu kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Maka dari itu ketika kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, hati kita sudah menjadi tenang. Insya Allah ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, dan kemudian mentadabburi atas apa yang kita baca, insya Allah bertambah keimanan kita. Balik lagi pertanyaannya di awal tadi. Apakah Al-Quran yang kita baca ini menjadi solusi atas permasalahan yang kita hadapi? Apakah Al-Quran yang kita baca ini menjadi obat ketika kita sedang sakit? Dan apakah Al-Quran yang kita baca ini menjadi solusi kemudahan atas kesulitan yang kita hadapi? Maka yuk, ayo bunda abang kakak semua, kita mulai mentadabburi Al-Quran satu ayat demi satu ayatnya setiap hari. Nggak perlu kita tadabbur satu Al-Quran atau satu halaman setiap harinya, satu ayat saja, ya kan? Kalau di sini kan ada ya one day one tadabbur ya. Para santri ditembak untuk one day one tadabbur. Apa yang ia tadabburi dari Al-Quran yang ia baca? Apa yang hikmah yang bisa ia ambil dan menjadi prinsip dalam kehidupannya? Mungkin itu saja ya bunda abang kakak yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, salah kutip, salah dalil itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf kepada ibu dan kakak semua. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.